Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khalifuhu, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih rahimakumullah, seterusnya anak-anak kami, para generasi muda Islam, harapan agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ke-11 ini kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah dan mampu mengantarkan kita kepada jenjang ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa terlimpah dan tercurah buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan susah dan payah untuk menegakkan syiar Islam di atas permukaan bumi ini, sehingga kita dapat menikmati indahnya dalam hidup beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah, adik-adik para generasi muda, sebetulnya yang akan menyampaikan tausiah di hadapan bapak-bapak dan ibu adalah Ustaz Buya Zulwadi. Tapi berhubung karena satu dan lain hal, beliau berhalangan dan menghubungi saya untuk menggantikan beliau memberikan tausiah di hadapan bapak dan ibu. Jadi yang bu kini ibaratnya Pak ban serap. Bu, Pak, ban serap. Kalau ban serap ko lairan ca bapak ibu atau lihat sana bapak ibu budenya. Nih itu. Tapi kalau ban serap ko agak kurangnya, ayo maaf selebih dulu diminta. Itu Pak. Iya Bu. Dan begitu juga permohonan maaf dari Buya karena tidak bisa hadir. Kali saya semua maafkan Pak. Lah Ibu, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Tiada lain tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka berusahalah kita untuk menjadi manusia yang terbaik dalam menjalankan segala perintahnya dan menghentikan larang-larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah, adik-adik yang mencatat, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah mempersiapkan generasi Qurani. Baik Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Landasan tausiah kita adalah surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghillazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan batu.
dan pengawasnya adalah malaikat, para malaikat yang sangat ganas lagi kasar. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dia tidak pernah membangkang kepada Allah, melanggar perintahnya, dan dia melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, Bapak, Nabi, Ibu, sidang jamaah rahimakumullah. Tadi kita katakan bahwa kehidupan dan kematian yang diciptakan oleh Allah adalah untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik. Kalau adonan baik, tentu adonan buruk. Kalau nan baik, ujung-ujungnya jelek, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Dan kalau kehidupan kita tidak baik, ujungnya juga sudah jelas, muaronya lah jelek, yaitu neraka jahanam. Sudah digambarkan oleh Allah betapa dahsyatnya neraka itu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan pengawasnya siapa? Malaikat-malaikat yang sangat keras, ganas, tak ada kompromi, yang tidak menaruh belas kasihan. Awak apa ibu? Bara banalah kakaryango, baralah bana ke pamberanyo, katiko memukul, ya, atau melakukan kekerasan terhadap seseorang, jangankan seseorang, binatang saja pasti kita akan merasa kasihan. Termasuk ambo, Pak. Ambo, Pak, awalnya ketika ada taranak hilang ayam misalnya, sudah tu apa nyanta sirik di dalam hati, areng kota tangkuk maliang kau sedang tangani sejadinya, ya kan, itu etikat dalam hati. Tapi suatu ketika maliang tu melakukan perbuatannya di tempat lain dan dia tertangkap, lah tibu di situ ingin meninju, mancalinya lah kena tangan, ibu lo anjalinya, ya. Tapi kalau malaikat tidak, batambah marah uang, batambah nyolameh sekali, ya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Nah, ini diwanti-wanti oleh Allah, sehingga di dalam ayat yang kita bacakan tadi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahlimu, keluargamu, dari api neraka. Jadi semua kita mempunyai tanggung jawab terhadap diri dan juga terhadap keluarga agar terhindar dari api neraka. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, ahli yang paling kita khawatirkan adalah para generasi muda, para anak-anak kita. Sebab Allah juga berfirman dan sudah memperingatkan kita di dalam surah Maryam ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang setelah kamu suatu generasi yang jelek, generasi yang buruk. Ba'a buruknya generasi itu, ada ussalah, mereka tuh menganggap remeh salat. Allah celiak gini, Pak, ada ndak generasi muda waktu yang menganggap remeh salat? Ada ndak anak-anak waktu yang menganggap remeh permasalahan salat? Ada, Pak? Ada, Bu? Kalau bapak gak lunak jauh ya, di ibu lagi gak cepet. Dia kan anak-anakku deket ibu ya nak. Dari ibu banyak. Apakah dia menganggap remeh dari pelaksananya? Kadang-kadang lah di dalam masjidnya salatnya bakal ya, itu juga termasuk menganggap remeh. Dan betapa banyaknya Bapak Ibu saat ini generasi muda kita yang tidak melaksanakan sholat. Padahal kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama.
Siapa yang menegakkan solat berarti dia menegakkan agama, tegak agama di dalam dirinya. Siapa yang tidak melaksanakannya berarti dia menghancurkan agama. Landak jaleh agamanya itu. Ditegaskan oleh Rasulullah lagi, bainal kufri wa bainal adalah tarkus shalah. Meninggalkan salat. Batas antara kekufuran dengan muslim itu adalah salat. Akan tetapi banyak generasi kita yang melalaikan daripada salat itu sendiri. Betul juga Bapak Ibu, dalam salat awak pun barangkali banyak seperti itu. Mungkin di antara 10 orang anak-anak awak tanya ketika salat kan ada bacaan Al-Fatihah salah dulu. Al-Fatihah yang wajib dibaca. Ada yang dapat dinyo batu makhrajnya tapi tidak tahu artinya. Nah, itu banyak. Dan itu pun juga Bapak Ibu barangkali ada yang tidak tahu artinya. Iya tuh Pak. Atau persangkaan nombor saya. Bapak yang sebelah kanan lagi tahu artinya dari bismillah sampai amin tuh. Lai Pak. Lai. Ibu-ibu. Lai. Lalu ibu. Lai tahu artinya. Apa Pak sebelah kiri? Dari bismillah sampai amin tuh. Kalau lai alhamdulillah. Nah, generasi muda wak banyak nih enggak? Jangan itu rukun iman dan rukun Islam sedihnya kadang lah campur saya. Abu pernah mensurvei Bapak Ibu. Ada beberapa orang anak-anak ya yang di tingkat SD. Ambo tanya rukun iman, rukun Islam, aku lihat agak boneh dia sakit. Yang di tingkat SMP, atau agak mulai kacau. Nah, yang tingkat SMA, lalu po, abah lagi kira Bapak Ibu, generasi awak. Ya, rukun iman, rukun Islam saya. Apalagi dia menganggap remeh sholat itu. Nah, sebaiknya ketika sholat itu harapannya kepada anak-anak kita, generasi muda kita itu, ketika ia sholat, mulai dari takbir itu sampai kepada salam, dia tahu dia artinya apa yang dia baca. Ketika doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahu nyandanya apa nanya minta. Sehingga ibadah kita pun, ibadah mereka pun menjadi khusyuk. Kalau tidak, itu penganak itu akan mengelewang. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Mereka menganggap remeh salat. Kemudian fasaufa yalqauna ghayya. Mereka itu memperturutkan hawa nafsu. Baan yang memperturutkan nafsu ku hidup nangka lama di nyose. Maka zaman kini apa-apa ibu-ibu ya, labanya awak cari perilaku anak-anakku yang meresahkan. Contohnya apa? Tawuran. Tawuran itu menjadi permasalahan masyarakat yang tidak biasa dianggap remeh. Ya. Allah banyak korban, tapi hobi je tawuran. Itu kenapa? Karena nafsu tadi. Kaseron berkumpul-kumpul bersama-sama. Malah tanggal 3 Bapak Ibu Ramadan barangkali Bapak Ibu pernah aja baca di media di Jakarta tawuran sampai korbannya 5 orang meninggal dunia. Itu sangat luar biasa. Kota Padang pun seperti itu. Masih juga banyak anak-anak ini yang tawuran. Inilah yang dikatakan oleh Allah akan datang setelah mereka itu generasi yang jelek. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, sekarang pemerintah sudah berupaya untuk mengendalikan mereka, dan hendaknya kita pun juga berusaha untuk mengendalikan generasi muda kita. Sebab polisi kalau untuk mengatasi masalah itu kareh bananya karena banyak lo tuntutan kini kemari bedo. Nah, kita pun juga perlu pengawasan terhadap anak-anak kita.
Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, maka perlulah bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Generasi Qur'ani itu istilah. Artinya apa? Mereka bisa berakhlak dan beraktivitas sesuai dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran, sehingga kehidupan mereka itu bisa membanggakan kita, sebagaimana yang sering kita baca dalam doa, keinginan kita, Rabbi habli minas solehin, ya Allah karunialah aku anak-anak yang soleh. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, salah satu media yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membentuk generasi Qur'ani adalah dengan pesantren Ramadan. Mari kita sukung bersama Bapak dan Ibu, karena dengan pesantren Ramadan diharapkan perubahan akhlak daripada generasi muda. Cuma satu hal yang harus kita ketahui, bahwa penyerahan pendidikan anak-anak kita kepada guru TPA kah, kepada guru agama di sekolah kah, atau di pesantren sajakah, itu tidak cukup dan tidak menjamin mereka itu kita harapkan bisa menjadi generasi yang Qur'ani, karena permasalahan kehidupan ini sangat kompleks sekali. Kalau dulu Bapak Ibu tidak banyak nangka mengadu awak, persoalan awak generasi muda mungkin segini. Kalau kini nampal yang payah bana jejet kuah, baa mengendalikan anak-anak awak jejet ku nampayah bana. Dia karena main HP kadanglah diimbaunya dia maknya dia pas sekali dua kali tidak terengah dia, karena kusut serius. Dan berasa Bapak Ibu lah mengalami itu. Ketika diimbau untuk disuruh bagai lah sekali dua kali diimbaunya yang saya. Kalau zaman awak dulu tidak banyak mana tantangan itu. Zaman kini sangat banyak. Artinya apa? Perlu keseriusan. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, maka marilah kita sama-sama mengambil pelajaran, mengambil pola pendidikan dilakukan oleh Nabi Allah Luqman alaihissalam. Pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Luqman alaihissalam dinukilkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh Nabi Luqman itu telah menyampaikan hikmah, menyampaikan kata-kata hikmah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Maka siapa yang bersyukur sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka siapa yang engkar, kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, kita coba mendidik generasi kita, generasi muda kita ini dengan hikmah-hikmah. Mungkin selama ini komunikasi kita dengan anak kurang intens. Nah, bagaimana sekarang kita bisa berkomunikasi ya lebih banyak dengan para generasi muda, kalau bisa menjadikannya sebagai teman, sehingga kita bisa bercerita-cerita. Nah, hikmah-hikmah harus kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Bapak dan Ibu, kata Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Ketika kita bersyukur, rasa syukur kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita bersyukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur dengan perbuatan, memperbanyak amal ibadah.
ibadah yang kita lakukan, ucapan lisan, ya, tahmid kah, tasbih kah yang kita lakukan, itu kan diberikan pahala, dan pahala itu akan dihitung, dan pahala itu akan mengantarkan kita kepada surga Jannatul Naim. Bukankah itu kembalinya kepada diri kita sendiri? Kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya jika kamu kufur, ya, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kebesaran Allah. Justru kekufuran kita itu mengantarkan kita ke azab Allah, ke dalam neraka yang telah kita bacakan ayat di awal tadi. Ini yang pertama, kita ajarkan anak kita hikmah, kita ajarkan anak kita bersyukur, cara bersyukur. Artinya apa Pak dan Ibu? Kita berikan anak-anak kita contoh tauladan yang baik. Mungkin salah mongko Pak, awak menyuruh anak awak, yo mengajilah, nak mengajilah, sama terus awak tidak mengaji. Tapi wa ambi Al-Quran duo, paci dewa ce dan anak, mari kita mengaji. Begitu juga ketika kita sholat, ya. Awak kadang-kadang asih dan pekerjaan anak suruh sholat, sholat lang, awak lu sholat, kita rubah. Ya. Terdengar azan, kita bersiap untuk sholat, kita ajak sama-sama pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah kemudian Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Oleh pertama tadi, walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika anaknya telah bisa membedakan, ya, mana baik dan buruk, apa yang diajarkan oleh Luqman adalah tauhid. Tauhid. Janganlah mempersyirikatkan Allah. Nah Bapak dan Ibu, awak pernah tidak mengajarkan anak awak tentang tauhid? Mentauhidkan Allah. Kita ajarkanlah anak-anak kita ilmu agama dari lisan kita, tidak hanya mengandalkan dari guru TPA kah, guru agama di sekolah kah, atau di pesantrennya saja, tidak. Kita pun juga harus memberikan wejangan. Agar apa? Agar anak-anak kita bisa menjadikan orang tuanya sebagai contoh tauladan yang baik. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, kita ajarkan kepada anak bahwa innasyirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah suatu dosa yang besar. Nah selanjutnya ajari anak bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Kita tanamkanlah kepada mereka bagaimana susahnya istri, ibunya, mengandungnya, melahirkannya. Kita bapak-bapak juga barangkali bisa bercerita bagaimana susahnya kita bekerja, pahitnya penderitaan yang kita alami, sehingga anak-anak itu tersentuh hatinya, timbul kesadaran dalam jiwanya, sehingga tergeraklah hatinya untuk mentaati kedua orang tuanya. Nah Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, barangkali itulah yang dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga kita bisa mempersiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang baik, generasi Qur'ani, dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Luqman dan memperhatikan peringatan-peringatan Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi, dan juga di dalam surah Maryam 59. Semoga anak kita menjadi anak-anak yang menjaga sholatnya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang membanggakan, bermanfaat bagi kita, kedua orang tuanya, bermanfaat bagi negara, dan tentunya agama di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi